Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, kita berjumpa kembali, kita ketemu kembali dalam ibadah raya kita hari Minggu ini. Dan saya percaya sepanjang minggu yang sudah berlalu, Anda semua diberkati, Anda menikmati kebaikan dari Bapa kita, kemudahan, kelimpahan. Bahkan ya pasti ada masalah, tetapi Anda mampu karena diberikan kemampuan, diberikan hikmat untuk melalui kehidupan Anda. Dan saya percaya hari ini Anda datang beribadah dengan satu ucapan syukur karena Anda bisa sampai di hari ini bukan karena kekuatan dan kemampuan, tetapi karena anugerah dari Bapa kita. Puji nama Tuhan. Dan ya kita masih memeras, ya, kita masih memeras seperti memeras buah jeruk. Kita terus ingin mendapatkan, kita tidak mau terlewatkan, kita tidak mau ada yang lewat dari pembacaan kita tentang Abraham di dalam Kejadian 22. Kita nggak mau terlewatkan, kita ingin menemukan itu yang akan menjadikan kita mengerti dan makin mengerti, dan pada akhirnya waktu kita menjalankannya dengan kesadaran karena pengertian yang kita dapat dari firman yang kita pelajari. Saudara, tidak ada manusia yang dalam kehidupannya itu tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami permasalahan. Semua manusia selama dia masih bernafas, masih hidup, pasti ada pergumulan, pasti ada permasalahan. Apakah itu kita sengaja atau tidak? Beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa kalau masalah atau pergumulan itu karena sesuatu keputusan kita yang keliru, saya katakan itu adalah resiko. Dan kalau sekitar keadaan itu menyebabkan kita harus menghadapi sesuatu, ya saya katakan itu adalah ujian bagi kita untuk menguji iman kita, percaya penuh kita kepada Kristus. Dan itu adalah proses atau pembentukan bagi kita. Dan saya percaya Anda ingat untuk hal ini. Jadi Anda bisa tahu bahwa ada dua itu yang akan terjadi. Dan kedua situasi itu, apapun yang kita hadapi itu, mari kita tetap ingat bahwa Dia Immanuel, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita harus menghadapi sebuah resiko karena keputusan kita dalam kehidupan, tapi Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji untuk selalu bersama dan Dia selalu ada. Begitu juga dalam proses, Dia juga akan ada. Jadi sebuah ingatan bagi kita pada waktu kita menghadapi pergumulan, permasalahan, resiko dalam kehidupan, Dia selalu bersama dengan kita. Dia selalu akan menolong, Dia akan selalu mendampingi, Dia akan selalu menemani. Bahkan Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan selalu melakukan itu. Dan kadang kalau kita, saya bisa bilang bukan kadang, tapi kebanyakan kita waktu kita menghadapi pergumulan, permasalahan, pikiran, hati itu terarah penuh kepada masalah itu, terarah penuh kepada pergumulan itu. Kita kecenderungan kita sebagai manusia itu sama, saudara, kita lebih banyak untuk memikirkan permasalahan atau pergumulan kita, merasakan pergumulan dan permasalahan kita. Kadang kita menjadi
melupakan apa yang ada di sekitar kita. Kadang kita jadi tidak begitu memperhatikan orang di sekitar kita, keadaan di sekitar kita. Kita hanya fokus kepada pergumulan kita, permasalahan kita, apa yang harus kita hadapi, apa yang harus diselesaikan. Kita berusaha menemukan jawabannya. Kita fokus untuk itu. Dan kadang akhirnya kita membuang waktu kita melupakan kita punya penolong, kita punya pribadi yang bersedia selalu membantu kita, karena kita terlalu berfokus kepada apa yang kita hadapi. Kita melihat masalah itu, bahkan kita menilainya dari bermacam-macam sisi, mempertimbangkannya dengan bermacam-macam alternatif. Dan itu perlu diingatkan untuk itu. Makanya dengan makin banyak, makin lama kita belajar akan firman Kristus dari satu kejadian-kejadian di dalam Alkitab, makin lama kita makin sering untuk mengingat bahwa kita nggak sendirian, kita diingatkan. Nah, hari ini kita mau belajar juga tentang hal ini dari ceritanya Abraham, masa kehidupan Abraham di mana dia mengorbankan Ishak anaknya. Sudah banyak kita dapat dari cerita ini, banyak manfaat, banyak keuntungan yang kita bisa dapat. Roh Kudus menolong kita secara gereja, secara jemaat, kita belajar banyak hal. Dan hari ini kita sama-sama tahu apa yang dihadapi oleh Abraham itu sebuah masalah yang harus dihadapi, perintah dari Allah yang harus dia jalankan. Dan perintah itu waktu kalau kita renungkan, dia jalankan itu dengan berat hatinya, dengan bisa dibilang sebuah sesuatu yang keputusan yang berat sekali, karena akan berdampak dalam kehidupannya. Kita mau belajar dari hal yang dihadapi oleh Abraham ini. Dia mengikuti perintah Tuhan. Dia mengikuti perintah dari Bapa untuk menjalankan sesuatu yang kita sudah pelajari bersama, betapa ya kita tahu dia Abraham sebagai sahabat dari Allah. Dalam Yakobus dikatakan itu. Tapi di satu sisi dia harus melakukan sesuatu yang tidak enak di hatinya. Tidak enak sekali melakukannya. Boleh kita katakan gambarannya seperti kita kalau kita menghadapi permasalahan itu nggak enak pikiran kita, tidak enak hati kita. Kadang wajah bisa berubah, ya. Sikap kita kepada orang lain bisa berubah. Dan hari ini kita mau belajar dari pribadi Abraham. Dia menghadapi sesuatu yang sangat berat, ya. Dan sama seperti kita, Abraham hanya fokus untuk menjalankan apa yang harus dia jalankan. Dia harus mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah itu, yaitu membuat korban bakaran. Dia mempersiapkannya dengan baik. Dia memperhitungkannya dengan baik. Dan dengan ketaatannya dia lakukan itu. Dan hati dan pikirannya itu hanya untuk itu. Dan pada akhirnya dia tidak bisa, bukan saya bilang dia tidak bisa. Karena dia fokus untuk mengorbankan Ishak, sepertinya dia lupa akan sekitarnya. Agak terabaikan oleh dia. Kita tahu ada proses waktu di mana Abraham untuk melakukan perintah Tuhan itu ada proses waktunya. Perjalanan ke tanah Moria itu ada perlu waktu 3 hari. Kemudian dia ada waktu juga untuk naik ke gunung Moria. Itu ada waktu di mana
Kalau kita perhatikan dari cerita ini di Kejadian 22, fokus dia tidak kepada yang lain, saudara. Fokus dia hanya mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Gambaran bagi kita itu sesuatu yang baik sekali dan bagus sekali. Abraham hanya memandang kepada Allah saja, Allah yang berkuasa saja. Kita sudah pelajari itu. Allah yang berkuasa saja, itu yang menjadi pikirannya, itu yang menjadi mindsetnya. Dan dengan ketaatan penuh dia jalankan itu, saudara. Ya. Kenapa dia jalankan? Karena dia tahu siapa Allah. Siapa Allah yang dia sembah. Dia sangat tahu itu. Dan dalam keseriusannya, dan dia fokus untuk lakukan itu. Dia tidak tahu bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu untuk menguji imannya, menguji pilihannya dalam menjalankan. Allah menguji apakah Abraham pada waktu menghadapi ini yang sangat berat ini, percayanya itu berubah. Atau dia hanya percaya saja, atau dia tetap akan menjalankannya walaupun secara pribadi berat dia lakukan. Itu sebuah ketaatan yang ditunjukkan oleh Abraham. Kita pun belajar dari cerita ini bahwa kita menjalankan itu bukan modalnya itu, oh ya saya percaya. Tapi kita juga mau menjalankannya itu dengan pengertian. Ya, makanya kita belajar cerita ini sehingga dalam kehidupan kita mengerti waktu kita menjalankannya itu dengan pengertian, dengan kesadaran bahwa Allah berkuasa. Bukan yang penting saya lakukan, bukan, saudara. Kita mau belajar dari cerita Abraham ini. Dan hari ini pagi ini kita lihat ada satu bagian lagi di mana pada waktu Abraham mengangkat pisaunya dan dia mau mengorbankan Ishak, menyembelih Ishak, malaikat berkata, berhenti, jangan lakukan apa-apa. Jangan bunuh Ishak dan jangan lakukan apa-apa. Dan setelah malaikat berkata itu, nanti Anda cari ya, Anda cari di rumah, saudara cari di rumah ayat ini. Abraham mengangkat wajahnya dan menoleh di sekitarnya. Ini menurut saya yang saya dapat bahwa iya, kadang kita pun terlalu fokus dengan apa yang harus kita hadapi. Kadang kita lupa bahwa di sekitar kita itu ada penyediaan dari Bapa kita. Baik, fokus, betul. Anda bekerja harus fokus. Tapi ingat bahwa kita punya Bapa yang juga menyediakan. Tuhan Yesus yang menyediakan. Dia menyediakan. Dan kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita butuhkan itu disediakan oleh Tuhan di sekitar kita. Dan ayat di sini mengatakan Abraham itu mengangkat wajahnya dan dia menoleh. Saudara, gambaran apapun yang kita hadapi, kita jangan lupa bahwa Bapa kita itu bisa memakai apa saja, siapa saja untuk menolong kita waktu kita menghadapi sesuatu. Jangan lupakan itu, saudara. Dalam cerita ini Abraham fokus untuk menjalankan perintah. Dia hanya mau menjalankan perintah itu dan dia mau taat untuk itu. Tapi dari cerita ini kita juga bisa mengambil manfaat keuntungan dari cerita ini bahwa gambaran bahwa kita punya Allah yang menyediakan juga. Allah memerintahkan tapi dia juga menyediakan, saudara. Makanya di dalam cerita ini sebuah ungkapan yang selalu kita ingat waktu kita mempunyai kebutuhan, apa yang harus kita penuhi. Selalu kita bilang kita punya Jehovah Jireh.
Allah yang menyediakan. Bahkan ada di bagian lain dalam penjelasan dikatakan bahwa bukan hanya Allah menyediakan, Allah yang menyediakan, bukan hanya itu. Ada penjelasan yang lain dikatakan artinya juga di situ bahwa Allah melihat. Maksudnya apa? Allah melihat kebutuhan dan Dia menyediakan. Bagaimana cara Allah menyediakan? Itu yang saya katakan tadi. Sekarang bukan zaman seperti bangsa Israel. Waktu mereka perlu makan, itu mana turun dari langit, ada burung puyuh. Tapi Allah sekarang itu bisa lakukan untuk menolong kita, menyediakan, menjawab semua kebutuhan kita itu dari apa yang ada di sekitar kita. Ada orang-orang di sekitar Anda. Perhatikan itu, Dia menyediakan. Dan mari pagi hari ini kita ingat bahwa kalau ada orang di sekitar kita yang Tuhan taruh, berarti Tuhan bisa pakai mereka juga. Tuhan bisa memberikan pertolongan itu kepada Anda melalui sekitarmu. Sekali lagi, Allah itu melihat. Allah melihat Anda dan saya. Dan Dia menyediakannya. Dia menyediakan dalam hal ini apa yang dibutuhkan oleh Abraham, korban. Dan Allah menyediakannya. Dan kalau kita baca, Allah menyediakan korban yang dibutuhkan oleh Abraham itu bukan sembarangan, bukan. Memang disiapkan, saudara. Dari mana kita bisa tahu bahwa memang itu disediakan untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan Abraham. Domba yang waktu Abraham mengangkat wajahnya dan menoleh, dia lihat domba itu awalnya dia nggak bisa lihat. Tetapi waktu dia mengangkat wajahnya, karena sebelumnya dia sibuk mempersiapkannya, dia hanya tahu saya harus taat. Dan Allah melihat itu, dan Allah menyediakan apa yang menjadi keperluan dari Abraham. Domba itu memang disiapkan. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin domba itu kalau mencari rumput untuk dia makan, itu tidak mungkin masuk ke semak-semak, saudara. Ya. Ataupun kalau dia memaksakan diri masuk ke semak-semak, saudara, pasti sudah luka-luka. Karena dia mau mengambil atau mau makan akan rumput-rumput hijau itu. Pasti dia akan paksakan. Dan Anda bayangkan, tubuhnya pasti penuh dengan luka. Tapi dalam cerita ini kita lihat domba itu tanduknya itu tersangkut dengan semak duri. Anda bisa bayangkan betapa domba ini memang sengaja untuk menyangkutkan tanduknya di semak-semak duri itu, saudara. Dia sengaja untuk itu. Gambaran bahwa domba itu memang disiapkan bagi Abraham untuk menjalankan ketaatannya. Saudara, kita nggak punya kemampuan apa-apa untuk bisa menyenangkan Allah. Kita sudah pelajari, bahkan Anda bisa cek di dalam kamus Alkitab, korban bakaran adalah satu korban yang menyenangkan Tuhan. Kita nggak pernah bisa, saudara, menyenangkan Tuhan. Tapi hanya
korban yang Tuhan siapkan dan kita lakukan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dari cerita ini, gambaran Yesus itu terlihat. Kemarin kita belajar bahwa ada kalimat-kalimat yang kalau kita mau renungkan secara roh, kita akan diarahkan kepada pribadi Yesus. Anak yang tunggal dan yang engkau kasihi, itu menunjuk kepada Yesus. Dan kemarin juga kita belajar bahwa waktu Ishak memikul kayu bakar itu naik ke Gunung Moria, itu gambaran bahwa Yesus memikul salib. Dan Ishak memberi dirinya itu tidak berontak untuk diikat, untuk dinaikkan ke atas kayu api itu. Dia tidak berontak. Itu gambaran Yesus bersedia untuk memberi dirinya di atas kayu salib. Dan penyediaan dari Allah digambarkan dengan domba yang tanduknya itu tersangkut semak duri. Gambaran Yesus menggunakan mahkota duri. Dan dia memang memberi dirinya memang. Dia bukan mencari rumput. Saya katakan tadi, kalau domba itu memaksakan untuk mengambil rumput, dia mau makan di semak duri, pasti tubuhnya itu luka-luka. Tapi dalam Alkitab nggak dicatat bahwa tubuh domba itu luka, tidak. Berarti dia sengaja menyangkutkan tanduknya untuk ditemukan oleh Abraham, untuk dilihat oleh Abraham. Saya katakan tadi, pertolongan dari Bapa kita, pertolongan dari Tuhan kita, kadang kita nggak lihat. Kenapa? Kita terlalu sibuk, kita terlalu fokus ya. Saya nggak mau bilang sibuk, sepertinya kurang baik istilah itu. Kita terlalu fokus. Akhirnya kita lupa bahwa Tuhan kita, Bapa kita bisa memakai keadaan di sekitar kita, bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Dan kadang kita nggak lihat itu. Sudah ada di sekitar kita. Mari saudara, dari cerita Abraham ini, di bagian ini, mari kita mengingat kembali bahwa itulah fungsinya kalau kita ini hidup bersama dengan jemaat, bersama anggota tubuh Kristus yang lain. Namanya anggota, saudara, bukan satu. Kalau anggota berarti lebih dari satu. Dan Alkitab menjelaskannya juga. Kalau yang namanya anggota tubuh Kristus itu, kalau ada satu bagian yang sakit, semua merasakannya. Kalau ada satu bagian yang merasa tidak enak begitu, akan terasa di semua, akan dirasakan oleh semua. Sama saudara, jangan menyendiri, jangan punya mental menyendiri. Jangan menutup dirimu. Buka hatimu, buka pikiranmu, dengarkan firman ini. Pertolongan itu ada. Jalan keluar itu ada di sekitarmu. Penyediaan dari Bapa kita itu ada. Sekali lagi tolong diingat. Kita manusia sosial, tidak bisa sendiri. Apalagi kita sekarang mengerti bahwa kita harus saling mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus. Mari saudara lihat di sekitarmu. Pandang orang di kiri kananmu, depan belakang. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di dalam kehidupanmu. Tuhan bisa pakai mereka. Tuhan bisa pakai orang yang di kananmu. Tuhan bisa pakai juga orang yang di kanan dan di kirimu, bahkan yang di depan dan di belakangmu. Mari lihat itu, sadari itu, ya. Jangan seperti ya ada istilah introvert. Introvert itu tertutup. Pribadi Yesus itu bukan pribadi yang tertutup.
Dia terbuka kepada siapa saja. Dan sekarang Anda harus sadari dia hidup di dalam diri kita. Jadi istilah saya harusnya kita tuh dirasuki oleh pribadi Yesus. Kalau begitu ya jangan jadi orang yang tertutup. Kalau Anda bilang, ya memang saya dari dulu memang begini, saya mau katakan, kalau Yesus hidup di dalam dirimu, berarti dia yang menguasai hidupmu. Dia yang menguasai dirimu. Kalau begitu, biarkanlah yang dulu itu berubah, saudara. Harusnya sekarang engkau jangan katakan bahwa, ya saya beginilah. Loh, Anda tahu pribadi Yesus terbuka, kenapa Anda menutup dirimu? Buka dirimu, lihat, angkat wajahmu, lihat sekelilingmu. Ada penyediaan. Ada yang Tuhan berikan. Ada yang Bapa berikan. Mari nikmati itu, saudara, sebagai sebuah hal yang nyata. Bahwa Bapa kita nggak biarkan kita sendirian. Bukan hanya secara roh dia tinggal di dalam kita. Tapi ada orang-orang di sekitar kita. Mari saudara, pagi hari ini, hari Minggu ini, mari jadikan ini sebuah ingatan kembali bahwa orang-orang di sekitar saya bisa dipakai Tuhan untuk menolong saya. Orang-orang di sekitar saya adalah jawaban, adalah penyediaan yang Bapa berikan terhadap semua masalah dalam kehidupan saya. Mari dengarkan, biarkan dirimu dirubah oleh pribadi Yesus yang hidup. Dan dia tidak akan pernah mau membiarkan Anda selalu tetap sama, dalam keadaan yang sama, dalam sifat yang sama, tidak. Dia mau kita semua berubah, makin serupa seperti pribadi Yesus. Saya percaya hari ini Anda diberkati. Bagikan ini, bagikan cerita ini, sampaikan kepada orang-orang di sekitar Anda dan perhatikan. Mulai hari ini perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Dan Roh Kudus bisa kok menggerakkan hatimu untuk mungkin mengatakan sesuatu kepada orang itu. Mungkin hatimu diberikan bahwa engkau harus mengatakan atau bercerita kepada orang itu. Roh Kudus bisa menuntun Anda. Dan pasti Anda akan terus diberkati. Puji nama Tuhan. Doa saya sepanjang minggu ke depan Anda akan menikmati Kristus. Anda akan makin melihat pribadi Kristus. Pertolongan-pertolongan, penyediaan-penyediaan yang ada di sekitar Anda. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.